Beberapa orang lain muncul dan mulai memukuli saudara laki-laki Juno Park. Mereka menyindir, "Kau tampak lebih baik dari terakhir kali kita bertemu. Berapa kali kau pikir kita datang ke sini?" Juno mengeluarkan sejumlah uang, bayaran yang baru saja diterimanya. Tapi jumlah itu masih kurang. Biaya bulanan 8.000 real Brazil. Bunga yang menumpuk lebih dari 6.000. "Masih ada yang kurang," ujar mereka. Juno memohon, "Tolong beri aku 3 hari lagi." Namun pukulan kembali mendarat. 3 hari? Kau pikir bunga 3 hari itu kecil? Berhenti berbohong. Tiba-tiba, seseorang memanggil nama Trino. Mereka terkejut melihat pria yang ternyata adalah saudara Juno, masih hidup. Park mendekat dan bertanya, "Kau, Shuno?" Lalu, kilas balik dimulai. Sang protagonis, Park, hanya menonton dari jauh. Juno memohon bantuan kakaknya, namun Park justru pergi, meninggalkannya. Ia tak pernah menjadi penolong bagi adiknya. Lalu berita ledakan misterius menyebar di seluruh negeri. Portal merah muncul di langit, dunia berubah. Juno yang menyaksikan semuanya berlari ke kamar ibunya. Keluarganya senang melihatnya pulang, namun mereka belum tahu kabar sang kakak. Saat itulah ledakan lain terjadi. Monster-monster mulai bermunculan. Sementara itu, sebuah mata raksasa mengawasi Shuno. Lalu ia menghilang. Kembali ke masa kini, Park tersenyum. "Kau sudah tumbuh sejak terakhir kali kulihat," katanya. Juno terkejut, menjawab, "Aku pikir kau sudah mati." Namun sebelum suasana tenang, salah satu preman menyela dan bertanya, "Dia, kakakmu." Dalam sekejap, Park mencengkeram kepala pria itu dan melemparkannya keras ke samping. Juno terpaku. Preman itu terlempar sejauh mungkin, sangat kuat. Park bertanya, "Kau terluka?" Juno menggeleng. Lalu satu orang lagi menyerang. Park menendangnya, tapi hasilnya mengerikan. Kaki pria itu justru patah dan ia meraung kesakitan. Preman lain gemetar. "Dia seorang awakened," gumamnya. Namun Park hanya menatapnya dan berkata, "Ayo, serang aku." Pria itu ketakutan. "Kau harus percaya. Aku menyuruh mereka pergi. Aku tak ingin ikut campur." Park melemparkan sejumlah uang ke pria itu. "Ambil ini," dan pergi. Malam pun tiba. Seorang nenek tua muncul di depan mereka. Park dan Juno berdiri di sana. Nenek bertanya, "Apa kau yakin dia benar-benar saudaramu?" Juno menjawab, "Aku yakin." Park memanggil sang nenek, berkata bahwa ia membawa daging. Nenek tersenyum. "Kalian keluarga. Sudah saatnya kalian kembali saling terhubung." Nenek itu menyuruh mereka untuk cepat masuk. Di dalam rumah, terlihat seorang anak kecil sedang tertidur. Park bertanya pada Juno apakah itu putranya. Juno menjawab bahwa namanya Gunwo, dan dia adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki. Park kemudian bertanya di mana ibu dari anak itu. Juno menjawab bahwa istrinya telah pergi untuk menjalani hidupnya sendiri, dan itu adalah kesalahannya karena tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Berusaha mengalihkan suasana, Park mengatakan bahwa mereka seharusnya minum bersama nanti. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di meja dan minum bersama. Juno berkata bahwa setelah Park menghilang, ia pikir Park sudah tiada. Namun ternyata Park masih hidup, tanpa terlihat menua sedikit pun. Park kemudian bertanya berapa banyak utang yang ia miliki. Juno menjawab bahwa jumlahnya sekitar 220.000 real Brasil, tapi dia yakin bisa melunasinya karena sekarang sudah memiliki pekerjaan. Park penasaran pekerjaan apa yang dilakukan Juno. Juno menjawab bahwa ia bekerja di pusat logistik. Park lalu bertanya, apakah truk yang dipakai itu miliknya. Juno menjelaskan bahwa truk itu milik anak dari neneknya, dan dia hanya menyewanya kembali. Ketika Park bertanya apa yang dulu dilakukan oleh anak neneknya itu, Juno menjawab bahwa dia mendengar kabar kalau Park sebenarnya telah meninggal saat bencana besar. Tiba-tiba, anak kecil itu terbangun, menyadari ada seekor anjing di depannya. Saat menoleh, ia melihat ayahnya. Juno dengan senang menyapanya dan bertanya apakah dia sudah bangun. Si anak sedikit malu, bertanya siapa pria yang bersamanya. Juno menjawab bahwa itu adalah pamannya dan memintanya untuk menyapanya. Beberapa saat kemudian, si anak terlihat bermain dengan anjing tersebut. Juno senang karena anaknya memang sudah lama ingin memiliki anjing. Park lalu mengusulkan agar mereka bekerja sama. Juno tampak bingung, namun Park menjelaskan bahwa ia akan melakukan semua pekerjaan dan hanya butuh bantuan dengan truknya. Juno bertanya, "Kau mau melakukan apa sebenarnya?" Park menjawab, "Aku ingin berburu monster." Juno benar-benar terkejut mendengarnya. Beberapa saat kemudian, adegan berpindah ke pusat komando. Seorang gadis sedang memberi selamat kepada Park. Ia resmi terdaftar sebagai seorang awakened being.
seseorang yang bangkit dengan kekuatan khusus. Ajaibnya, dia berhasil meningkatkan statistiknya hanya dalam 1 hari. Park bertanya apakah sekarang dia adalah druid peringkat F. Gadis itu menjawab bahwa sekarang dia bisa membuka rekening bank dan melakukan transaksi keuangan. Dia juga memberinya hadiah kecil sebagai ucapan selamat karena telah terdaftar. Dia menyarankan agar Park mengunduh aplikasi Awaken Central dan mengumpulkan cukup energi dimensional untuk menjadi seorang ranker. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan pensiun dan berbagai manfaat lainnya. Ia lalu bertanya apakah Park tahu cara membuka jendela status. Karena masalah teknis, antarmukanya baru-baru ini berubah. Park pun mengucapkan kata kunci, dan layar sistem muncul menampilkan seluruh statistiknya. Ia terkejut karena statistiknya sangat rendah. Adegan lalu beralih ke truk milik saudara Park. Ia senang karena saudaranya akhirnya punya ponsel. Ia memberi selamat karena telah resmi menjadi Awakens. Di tengah telepon, dia mengatakan akan segera datang setelah menyelesaikan pengiriman terakhirnya. Sekarang, Park sudah sah sebagai seorang yang bangkit. Yang tersisa hanyalah ujian untuk menjadi tentara bayaran. Namun Park mengatakan bahwa sebelum itu, mereka harus melunasi utang-utang mereka. Juno merespons bahwa Park masih peringkat F dan belum siap berburu monster. Tapi Park langsung menutup telepon. Juno pun bertanya-tanya, apakah ini benar-benar saudaranya? Seolah Park telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sang tokoh utama mencatat bahwa gerbang tampaknya sedang tertutup. Di Jalan Raya 77, sekelompok orang terlihat terburu-buru karena takut terlambat menonton pertandingan yang sedang berlangsung di dalam mobil. Mereka tampak gugup, namun salah satu dari mereka menyuruh untuk tetap tenang. Ia bertanya mengapa mereka terlihat ketakutan, padahal mereka semua sudah terbangun. Ia mempertanyakan apakah mereka sudah lupa bahwa mereka memiliki kesempatan resmi untuk menjadi seorang raider di dalam guild. Jika mereka berhasil, mereka dapat membersihkan dungeon itu. Namun, pria tersebut juga merasa bahwa kelompok ini sangat tidak kompeten. Ia yakin mereka hanya mengejar uang dan tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa koneksi. Tak lama kemudian, seorang tentara memanggil nama berikutnya. Pria itu terkejut saat melihat tokoh utama muncul kembali di tempat tersebut. Tentara bertanya apakah ia datang seorang diri, dan Park menjawab ya. Ia kemudian menempelkan kartu identitasnya ke mesin pembaca. Sementara itu, pria dari sebelumnya mengamati sang tokoh utama yang tampak masuk ke tempat itu sendirian. Seorang tentara lain bertanya-tanya apakah Park akan baik-baik saja, mengingat ia bahkan tidak membawa perlengkapan yang memadai. Namun, temannya menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena Park adalah orang yang pernah mengalahkan 7 goblin sendirian di gerbang 27. Pria dalam mobil yang tampaknya iri bertanya-tanya siapa sebenarnya Park dan apa yang ia pikirkan dengan masuk ke medan pertempuran seperti itu. Ia bahkan mengira Park sudah tidak benar. Tentara kemudian meminta maaf atas keterlambatan proses verifikasi karena adanya gangguan teknis. Teman dari pria tadi menyuruhnya untuk cepat karena mereka berniat mengikuti jalur yang diambil oleh Park. Namun mereka kebingungan saat menyadari Park tiba-tiba menghilang di tengah terowongan. Salah satu dari mereka menduga Park mungkin telah menemui sesuatu yang sangat menarik. Adegan kemudian berpindah ke hutan di mana Park terlihat sedang berlari. Tak lama, ia berhenti dan berkata bahwa ini pasti kondisi tubuhnya dalam keadaan kermit, menandakan bahwa ia merasa sangat lemah. Ia menyadari dirinya perlu motivasi dan latihan lagi. Saat melihat ke arah tertentu, ia tampak terkejut karena mendengar suara aneh. Ia menebak itu suara pertempuran pedang. Beberapa langkah ke depan, ia yakin suara itu berasal dari arah tersebut. Park pun tersenyum, berpikir bahwa menyaksikan pertempuran antar makhluk selain monster bisa menjadi kesempatan yang sangat berharga. Karena itu, ia tak ingin melewatkannya. Adegan berganti ke sebuah pertempuran di mana seseorang terluka. Park menyaksikan dengan tatapan dingin. Di tengah kekacauan, sekelompok orang tampak dikepung. Park, dengan nada kesal, mengatakan bahwa sepertinya butuh waktu seharian hanya untuk memulai berburu. Sementara itu, seorang pria turun dari mobil dan bertanya mengapa begitu lama menyelesaikan orang-orang itu. Tentara yang sedang mengawasi terlihat terkejut, lalu kesal. Pria itu menyuruh mereka untuk segera menyelesaikannya. Orang lain di tempat itu berkata bahwa target tersebut memiliki harga sebesar 200.000 rial Brasil. Park, yang memperhatikan dari kejauhan, tampak terkejut mendengar jumlah uang yang bisa ia peroleh jika berhasil mengalahkan orang tersebut. Tentara yang tadi terlihat bimbang kini berhenti sejenak. Kelompok yang mengepung tampaknya bersiap untuk menyelesaikan target mereka. Pria itu kemudian menyatakan bahwa harga orang itu sangatlah besar,
dan menantang mereka untuk menangkapnya jika mampu. Namun, kelompok tersebut tampak tidak percaya diri. Mereka meragukan apakah mereka bisa menang meski sudah mengerahkan segalanya. Pada saat itulah, pria tersebut mulai menyerang dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, tokoh utama pun ikut bergerak menuju lokasi pertarungan. Para prajurit lainnya mulai memperhatikan. Pria yang mengawasi Park terlihat bingung, sementara salah satu prajurit bertanya-tanya siapa pria itu yang kemudian berjalan mendekatinya. Pria tersebut bertanya siapa dia, sementara Park menanggapi dengan bertanya, apakah benar harga atas dirinya setinggi itu. Pria itu mengonfirmasi dan bertanya, siapa sebenarnya pria itu. Park menjawab bahwa dia hanyalah seseorang yang sangat membutuhkan uang. Anak buah pria itu mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Park. Tak lama kemudian, pria itu tertawa dan menyebut bahwa Park tampaknya bukan bagian dari kantor pusat, jadi seharusnya dia tidak ikut campur. Di saat itu, Park mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya, membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pria tersebut menjelaskan bahwa Park telah menatap matanya lebih dari 5 detik, yang berarti dia kini tak bisa bergerak. Tak lama setelah itu, pria tersebut memberi perintah agar para prajurit menyerang Park dan mengarahkan pedang kepadanya. Namun, secara mengejutkan, Park kembali bisa bergerak. Semua orang terdiam karena tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dengan senyum di wajahnya, Park bertanya apakah itu sihir dan mengatakan bahwa itu sangat menarik. Pria tersebut kembali menggunakan kemampuan pengikatnya dan berhasil melumpuhkan Park untuk kedua kalinya. Namun Park mengatakan bahwa hal itu sudah ia perkirakan karena dia bukanlah musuh yang remeh. Hiden pun mengeluarkan belatinya dan berkata bahwa pria itu seharusnya berpikir 2 kali sebelum berurusan dengannya. Namun pada saat itu, Park menyerang pria tersebut dan berhasil melukainya. Ia kemudian bertanya, apakah masih ada trik lain yang disimpan, lalu melayangkan serangkaian pukulan yang membuat pria itu terpental dan tampak telah dikalahkan. Park hanya berkata bahwa semua itu sangat membosankan. Salah satu dari mereka berpikir bahwa jika Park bisa mengalahkan pria itu dengan begitu mudah, maka kekuatannya pasti luar biasa. Ia pun mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Park. Sementara itu, kelompok prajurit lain hanya terus memperhatikannya. Park lalu bertanya apakah mereka masih ingin bertarung. Mereka menjawab tidak. Tak lama kemudian, Park menunjuk ke suatu tempat dan menyuruh mereka pergi ke sana. Lalu bertanya, apakah ada yang membawa tali? Salah satu dari mereka menjawab bahwa dia punya. Park kemudian bertanya, berapa besar nilai mereka? Namun kelompok itu menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain karena mereka dipaksa melakukan itu dan akan dipulangkan jika menolak. Jadi, menyerahkan pria itu saja sudah cukup untuk membuat Park kaya. Dengan meneteskan air mata, pria tersebut tidak percaya bahwa rekan-rekannya telah mengkhianatinya dan meninggalkannya. Padahal selama ini dia telah membantu mereka. Park bertanya apakah pria itu akhirnya sadar. Kelompok tersebut mulai menghina pria itu, menyebutnya payah. Park lalu bertanya apakah ia tidak akan mendapatkan apa-apa jika melakukan hal itu pada mereka. Namun pria lain berkata bahwa kelompok itu juga berbohong. Mereka semua adalah penjahat dan pasti ada beberapa di antara mereka yang memiliki nilai tinggi. Tapi kelompok itu menyangkal dan mengaku bahwa mereka hanyalah gelandangan tak berguna. Kemudian, pria yang terkapar memanggil Park dan bertanya, apa sebenarnya hukum kota ini yang membuatnya merasa begitu bebas? Ia berkata bahwa tanah ini adalah kebebasan sejati. Jika Park membebaskannya, ia akan melakukan apapun agar Park bisa hidup seperti raja. Namun, pada saat itu juga, Park melayangkan kaki dan menyuruhnya diam. Dalam hati, pria itu merasa bahwa inilah akhir dari segalanya. Park bertanya, apakah tidak terlalu banyak orang untuk dibawa? Dan pria itu berkata, mereka bisa meninggalkan sisanya. Park lalu mengatakan bahwa sudah waktunya semua orang tidur. Beberapa waktu kemudian, adegan berpindah ke sebuah mobil yang sedang melaju di jalan. Di dalamnya, pria itu berkata bahwa mereka benar-benar membutuhkan bantuan Park, jadi mereka harus membalas budi. Namun Park menjawab bahwa mereka sebenarnya tidak berniat melakukannya. Salah satu pria lain kemudian berkata, berkat Park, mereka berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Park kemudian berkata bahwa jika mereka merasa berhutang budi, maka mereka bisa melakukan sesuatu untuknya. Mendengar hal itu, kelompok tersebut mulai melontarkan berbagai pertanyaan, seperti apa kemampuan khusus dan kekuatan yang dimiliki pria tersebut. Pria itu menjawab bahwa kemampuan yang ia dapatkan setelah terbangun adalah keahlian dalam ilmu pedang, dan ia mempelajari kemampuan melacak melalui buku keterampilan, skill book. Park tampak terkejut mengetahui bahwa seseorang ternyata bisa mempelajari sihir hanya dengan membaca buku.
Pria itu pun balik bertanya dengan heran, apakah Park benar-benar tidak tahu di mana bisa mendapatkan skill book? Sementara itu, Park berpikir bahwa akan lebih baik jika ia mempelajari satu atau dua jenis sihir tempur, karena hal itu bisa berguna di masa depan. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan oleh cahaya besar yang mengelilingi area di depannya. Ia bertanya, apakah itu adalah portal? Seorang pria menjawab dengan terkejut bahwa itu memang portal, dan menjelaskan bahwa itu adalah dungeon level 1. Level terendah, itulah mengapa mereka berencana untuk masuk ke sana. Park mengatakan bahwa cukup disayangkan, karena mungkin saja ia bisa pergi ke tempat itu jika setidaknya ia memiliki lisensi tentara bayaran. Pria itu pun kaget dan bertanya apakah Park benar-benar tidak memiliki lisensi. Park menjawab dengan jujur bahwa ia memang belum memilikinya. Kemudian, sebuah portal terbuka. Pasukan militer pertama-tama mengamankan area dan memastikan tidak ada monster yang tersisa, karena biasanya hanya monster lemah yang bertahan di dungeon level rendah. Meskipun begitu, pengalaman yang diperoleh dari dungeon level 1 yang diberi peringkat E tetap bisa membuat seseorang naik level. Dengan kata lain, Park seharusnya sudah mampu memasuki dungeon level 2. Pria itu masih tampak bingung dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pemula yang bahkan belum pernah masuk dungeon level 1 bisa mengalahkan pria berperingkat C. Menyadari tatapan pria itu, Park bertanya apakah ada yang ingin ia katakan. Pria itu lalu meminta maaf dan bertanya dengan sopan, apakah ia boleh tahu peringkat Park. Kim kemudian memberitahu bahwa Park adalah peringkat F rank, membuat pria itu sangat terkejut. Park kemudian menanyakan jenis bantuan apa yang bisa ia minta. Adegan beralih ke portal yang tadi, dari sana tampaknya seseorang mulai keluar. Pria yang sama terlihat berada di area tersebut, dan kelompoknya tampak mengalami luka setelah pertarungan di dalam portal. Salah satu bawahannya bahkan terluka. Karena itu, mereka segera membutuhkan dokter. Pria itu, dengan kesal, bertanya-tanya, apakah sekarang lisensi tentara bayaran dibagikan secara sembarangan? Ia pun memutuskan bahwa hal pertama yang akan ia lakukan setelah kembali ke markas adalah memecat orang yang memilih kelompok payah itu. Namun, seorang pria lainnya menenangkannya, mengatakan agar jangan terlalu keras pada pemula, karena ia tahu kondisi guild saat ini. Meskipun ia memahaminya, pria itu masih merasa sangat kesal. Ia berpikir bahwa pria dari keluarga kaya bisa dengan mudah masuk ke dunia para Awakener, lalu orang tua mereka menyewa tentara bayaran untuk melindungi mereka saat menjelajah dungeon. Setelah itu, mereka merasa siap untuk bergabung dengan guild dan menjalankan misi. Namun pada akhirnya, justru para anggota guild lah yang harus menanggung beban akibat menerima orang-orang yang tidak kompeten. Melihat kaptennya mulai emosi, salah satu anggota kelompok menyarankan agar mereka menenangkan diri, mungkin dengan minum bersama. Kemudian, pria itu bertanya bagaimana perkembangan situasi dungeon level 1 yang akan segera menghilang. Ia ingin tahu apakah terjadi sesuatu yang besar. Seorang tentara pun menjawab bahwa memang ada sesuatu yang mengejutkan. Seseorang baru saja menyerahkan 10 penjara kepada mereka. Di antara para tahanan, terdapat satu orang berperingkat S dan E yang namanya cukup dikenal. Pria itu kemudian bertanya, apakah hari itu ada tokoh penting yang dijadwalkan mengunjungi camp. Namun, tentara tersebut menjawab bahwa tidak ada. Ia mengatakan bahwa pelakunya hanyalah pemula peringkat F yang bahkan belum memiliki lisensi tentara bayaran, namun berhasil menangkap pria itu. Hal ini membuat sang pria benar-benar tidak percaya. Apa yang terjadi? Tentara itu menjawab bahwa dia tidak tahu rincian pasti. Namun menurut saksi mata, peringkat F itu hanya mengalahkan pria tersebut. Pria itu terkejut, menduga mungkin itu adalah orang yang pernah ia lihat di terowongan sebelumnya. Ia pun bertanya kemana peringkat F tersebut pergi. Tentara itu pun menjawab bahwa ia melihatnya menuju portal dengan cepat. Pria itu kemudian menuju ke portal lagi, berpikir bahwa ia harus menyaksikan kemampuan anak itu dengan matanya sendiri, dan jika ternyata itu berharga, ia bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari cerita tersebut. Sementara itu, Park bersama pria sedang memasuki portal, menyebutkan bahwa kali ini mereka tidak terluka sama sekali, dan pakaian mereka tampak baik-baik saja. Junior menjawab bahwa barang-barang tanpa energi dimensional tidak bisa melewati portal. Namun, seperti yang mereka lihat, pakaian mereka bisa melewati dengan mulus karena terbuat dari bahan yang ditemukan di dungeon. Melihat ke samping, Park tampak bingung, bertanya apa itu yang ada di depannya. Junior kemudian menjawab bahwa itu disebut pintu, dan portal yang baru saja mereka masuki adalah salah satu dari sekian banyak pintu yang memberikan akses ke semua 38 dungeon. Pada saat yang sama, keduanya terkejut.
Park bertanya mengapa pintu itu menghilang. Lalu pria itu menjawab bahwa pintu itu akan muncul kembali setelah mereka menyelesaikan dungeon. Park bertanya apakah mereka harus membersihkan semua monster. Pria itu menjawab bahwa tidak. Mereka hanya perlu mengalahkan yang terkuat, yaitu bos. Park kemudian berkata bahwa ia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Namun Junior meminta agar ia menunggu. Meskipun Park tampaknya tidak mendengar apapun dan langsung melompat. Pria itu yang terkejut bertanya-tanya, siapa pria itu? Berpikir, mungkin dia adalah orang yang ada dalam rumor. Dan dengan tingkat kekuatan seperti itu, ia bisa saja memecahkan rekor waktu untuk menyelesaikan dungeon level 1. Namun, ia segera menyadari sesuatu. Karena mereka tidak memiliki kemampuan pelacakan, mereka tidak akan bisa menemukan lokasi pintu dalam batas waktu yang ditentukan. Jika terjebak di sana, mereka mungkin akan menghilang bersama portal tersebut. Kemudian, adegan berpindah kembali ke pria dengan alat analisa. Pintu yang dimasuki Park baru saja tertutup, yang membuat pria itu sangat marah setelah mendengar hal itu. Adegan kemudian berpindah kembali ke dalam portal Park. Beberapa monster berkeliaran di tempat itu. Namun, salah satu dari mereka tiba-tiba terpukul oleh sesuatu dan terlempar mundur. Park yang mengamati semua itu mengatakan bahwa mereka membawa benda yang sangat menarik dan mulai mengekstraksi batu di dalamnya, menyebutkan bahwa hanya ada satu kristal merah setelah menyelesaikan 3 di antaranya. Namun, yang paling penting saat itu adalah menaikkan level. Sementara itu, pria itu mengamati semua yang dilakukan Park, bertanya-tanya berapa banyak monster yang sudah ia kalahkan. Tak lama setelah itu, pria itu akhirnya menggunakan kemampuan pelacakannya dan menemukan lokasi Park, yang sedang memeriksa statistiknya, menyebutkan bahwa ia bisa membeli 2 kemampuan dengan 102 poin pencapaian. Ia kemudian membeli kemampuan menjinakkan hewan. Pada saat itu, 2 monster mulai menyerangnya. Menyadari hal ini, ia mulai melemahkan gerakan mereka dan dengan mudah mengalahkan keduanya. Sistem memberitahu bahwa ia telah memperoleh pencapaian. Sistem memberi pemberitahuan lagi bahwa terjadi kesalahan kritikal karena sinkronisasi data sedang berlangsung. Park yang kebingungan bertanya apa itu, kemudian dilaporkan bahwa pria itu telah naik ke level 2. Merasa senang karena statistiknya meningkat seperti biasa. Karena itu, ia melanjutkan untuk membeli kemampuan roh dengan 100 poin. Kemudian, sistem memberitahu bahwa ia akhirnya memperoleh kemampuan tersebut. Pria itu lalu bertanya, untuk memanggil roh pohon, cahaya mulai menyelimuti tempat itu, dan sesosok roh berwarna hijau mulai muncul.